Bapak dan Ibu. Seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa kita akan mulai 1 menit lagi, sekarang sudah pukul 3.33. Salam kenal semuanya Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, ada Bu Teti, di sini ada Bu Yusi, ada Bu Atin, ada Bu Nisa di sini ya selaku perwakilan dari Kelas Kreatif Indonesia. Lalu ada Pak Trisnandri juga, di sini juga sudah hadir Ibu Zahra dan Bapak Ibu semuanya yang sudah siap untuk belajar hari ini atau berbagi mengenai apa sih itu augmented reality. Nah, baiklah Bapak dan Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Intan Satriani. Bu Intan, suaranya. Bu. Oh ya, oke. Iya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak dan Ibu? Sekarang sudah, Bu. Tadi sempat hilang. Oh, sudah. Oh, siap. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Intan Satriani. Saya dari Kelas Kreatif Indonesia. Saya juga dari IKIP Siliwangi yang akan menemani Bapak dan Ibu atau memandu kegiatan ini dari satu sesi ke sesi yang lain. Baiklah, sepertinya sudah tidak sabar lagi nih Bapak dan Ibu. Ada Bu Yusi, Bu Atin, sudah tidak sabar ya. Ada Bu Teti, ada Bu Dian, Bu Winda ya, sudah tidak sabar lagi untuk menyimak apa sih yang akan menjadi tema kita hari ini. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi mengenai facilitating interactive and fun English learning activities through augmented reality atau AR. Wah, dalam bahasa Inggris. Tapi tenang saja Bapak dan Ibu, untuk materinya insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu, dan juga sesi tanya jawabnya juga akan disampaikan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak akan berlama-lama lagi Bapak dan Ibu, saya ingin mengundang ibu kita nih di sini, ada Ibu Nisa. Halo Ibu Nisa, Assalamualaikum. Salam, selamat sore. Nah, Ibu. Intan, Sore Ibu. Zara. Semua Iya. ibu hari ini. Iya, terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu. Ibu Nisa selaku perwakilan dari Kelas Kreatif Indonesia yang akan menyampaikan tentang pengenalan Kelas Kreatif Indonesia itu apa dan bagaimana jika ingin mendaftar ya. Silakan Ibu Nisa. Oke, terima kasih Bu Intan. Good afternoon everyone. Enggak, Ibu. Semuanya. Oke, Bapak dan Ibu, perkenankan saya untuk bercerita sedikit, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin baru sekali ini mengikuti kegiatan di Kelas Kreatif Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, selamat bergabung di acara webinar yang diadakan difasilitasi oleh Kelas Kreatif Indonesia, Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Sorry. Nah. Oke, jadi di Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia ini merupakan komunitas para pendidik di Indonesia yang mempunyai semangat to connect, learn, share, collaborate, inspire, and empower, seperti kegiatan kita hari ini. Dan kelas pendidik komunitas kelas Indonesia, komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia ini merupakan personal learning community yang learning partnersnya terdiri dari para guru, dosen, dan juga pemerhati pendidik. Dimulai di tahun 2008 dengan nama Education Development Project, dengan berbagai macam proyek yang berhubungan dengan pendidikan. Dan 10 tahun kemudian di 2018 nama Education Development Project, komunitas ini kemudian berganti menjadi Kelas Kreatif. 2 tahun kemudian di tahun 2020 namanya menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia agar lebih sesuai dengan misi dan visinya. Di mana visinya adalah bahwa komunitas ini merupakan sarana pengembangan profesional secara informal ya. Jadi tidak ada
tidak ada iuran anggota, tidak ada nomor anggota, semuanya bebas mau berjoin, semuanya bebas untuk bergabung, mengikuti semua kegiatan yang ada di KKI. Kita tergabung di dalam berbagai macam grup, WA grup, bisa berdiskusi di sana. Sehingga KKI ini merupakan merupakan komunitas yang berbasis kolaborasi agar semua edukator bisa saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Dengan demikian, semua membernya, semua anggotanya dapat menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktek mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Dan tentunya mengimplementasikannya di kelas, sehingga tujuan akhirnya adalah kita para pendidik, para guru, dosen, pemerhati pendidikan dapat membuat kelas-kelas kita menjadi inspiring buat bagi para siswa kita. Oke, saat ini KKI telah berpartner, mempunyai banyak anggota, sekitar 5.000 lebih, yang terdiri dari para guru, para dosen, pengajar dari berbagai macam subjek ya Bapak Ibu, praktisi dan pengamat pendidikan. Dan saat ini sejak didirikannya kita telah mengadakan, terutama ya di selama masa pandemi, kita telah mengadakan sekitar 84 lebih webinar gratis, dan juga melakukan kegiatan partnership dengan berbagai macam institusi. Salah satunya adalah institusi yang akan bergabung, akan difasilitasi oleh KKI hari ini ya. Oke, kita juga mempunyai kegiatan menulis, kegiatan forum group discussion saat ini. Oke. Saat ini KKI dibantu oleh tim manajemen. Ada Pak Kris yang hari ini akan memberikan materi mengenai augmented reality, kemudian ada Pak Belvin, Bu Ati, Bu Isri, Pak Dadan, Pak Asep, Bu Tina, Bu Pipit, saya sendiri, Bu Shirley, Pak Budayang, ada Bu Leni, Pak Ahdi, Bu Evi, Bu Jesi, Bu Syahnurani, Tahmi, Bu Iis, Bu Marjeni, Bu Yais, Bu Fatin, Pak Dimas, Bu Yanti, Bu Rian, Bu Irma, Bu Intan, dan Bu Vika. Kami semua membantu agar kegiatan KKI dapat berjalan lancar. Kita juga berdiskusi apa saja yang kira-kira dapat diberikan atau dilakukan untuk para anggota kita. Di upcoming event, jangan lupa Bapak dan Ibu, di bulan Juni ini masih ada sekitar 1 minggu lagi. Kita biasanya ada kegiatan English Club Virtual Meetup. Kemudian saat ini masih berjalan kelas Creative Writing Challenge. Kemudian yang masih berjalan juga ada Micro Writing Project. Yang kedua, direncanakan ada webinar mengenai mengajar dengan hati, webinar internasional, juga ada webinar yang berpartnership dengan kelas TBI. Oke. Demikianlah Bapak dan Ibu, sedikit sekilas mengenai apa itu KKI, Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung, silakan mengontak salah satu adminnya atau temannya yang mengajak Ibu dan Bapak hari ini untuk bergabung. Nanti Bapak dan Ibu bisa bergabung di grup WA, nanti ada banyak kegiatan. Saat ini sih yang sedang berlangsung seperti saya sebutkan tadi adalah kegiatan menulis, dan juga terakhir kemarin kita ada forum group discussion untuk kurikulum merdeka ya gitu. Nah, semoga kegiatan kita hari ini KKI memfasilitasi assembler untuk memperkenalkan apa itu belajar secara interaktif menggunakan augmented reality. Oke, seperti apa? Semoga Bapak Ibu dapat mendapatkan banyak hal untuk pertama kali sebentar lagi, nggak sebentar lagi sih, 2 atau 3 minggu lagi ya, semester baru, semangat baru. Oke, demikian Bu Intan, semoga penjelasan saya bisa memberikan pencerahan apa sih itu KKI gitu. Baik, terima kasih Bu Nisa, sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu untuk upcoming event-nya dan juga introduction apa itu KKI itu sendiri. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja di sini sudah
dari tadi sudah muncul mukanya ya, Pak Trisnendri. Sudah siap nampaknya Pak Trisnendri, tapi sebelumnya Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk kegiatan ini diselenggarakan kerjasama antara Kelas Kreatif Indonesia dan juga assembler.edu. Baiklah Bapak dan Ibu, langsung saja saya akan perkenalkan, mungkin sudah kenal ya dengan Pak Trisnendri karena sudah sering mengisi seperti itu. Nah, sedikit saja Pak Trisnendri Syahrizal, beliau salah satu dosen di IKIP Siliwangi, menempuh pendidikan di IKIP Siliwangi, di Unpad, dan sekarang sedang menempuh doktoral degree-nya di Universitas Katolik Indonesia Atmajaya. Tidak perlu lagi saya sebutkan untuk artikel yang sudah beliau tulis, sudah cukup banyak artikelnya, terutama dalam bidang pragmatik dan juga dalam bidang linguistik. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman di bidang sebagai interpreter. Baik, karena terlalu banyak ini prestasinya Pak Trisnendri, mungkin langsung saja kita sambut. Bisa aja nih Assalamualaikum Bu Pak Intan nih. Trisnendri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Sehat Bu suara Pak? saya Bu? Terdengar Pak jelas? Siap. Iya, alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, Pak Trisnendri akan memberikan pengantar sebelum nanti kita masuk ke assembler itu apa. Jadi sekarang assembler dalam dunia pendidikan akan augmented reality dalam dunia pendidikan seperti apa. Silakan Pak Trisnendri. Ya, terima kasih banyak Ibu Intan atas perkenalannya. Selamat Sama-sama sore Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini terima kasih sekali masih bersedia bergabung dengan seluruh kegiatan dari kelas kreatif. Tentunya menjadi sebuah kehormatan bagi saya bisa menjumpai Bapak Ibu kembali di salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelas kreatif. Namun tentunya seperti yang disampaikan bahwa sore hari ini juga ada dari tim dari Assembler yang tentunya sudah kita tunggu-tunggu juga. Namun untuk giliran saya tidak akan dulu membahas tentang augmented reality, karena sepertinya itu ranahnya dari Ibu Zahran dari Assembler. Nanti akan dibahas lebih jauh lagi tentang bagaimana pemanfaatan augmented reality di dunia pendidikan, terutama mungkin dalam penggunaannya di dalam pelajaran bahasa Inggris. Iya, untuk hari ini kita sedikit sharing saja, karena saya rasa kalau kita ngomong tentang teknologi, untuk pembelajaran mah udah kayak hatam ya Bapak Ibu semua ya. Udah kayak, it's my daily basis gitu loh ya. Tiap hari udah pasti mempersiapkan, karena 2 tahun kemarin itu kita sudah begitu digembleng dengan berbagai macam kondisi yang meminta kita untuk mengintegrasikan teknologi di dunia pendidikan kita. Terutama mungkin bagi Bapak Ibu yang di sekolah, tantangan tersendiri ya Bapak Ibu ya, anak-anak SMP gitu, SMA, luar biasa sekali ya. Bisa happy, bisa juga jadi bahaya ya Bapak Ibu ya, si penggunaan teknologi ini. Dikasih linknya link quizzes, mainnya malah Mobile Legend. Dikasih linknya link apa, mainnya malah Instagram ya. Jadi kemana-mana banget gitu kegiatannya. Tapi itulah tantangan yang perlu kita hadapi, saya rasa. Nah, izin share screen dan saya akan membawa tajuk untuk presentasi kayak kali ini adalah ini sebentar. Iya, apa sudah terlihat? Jelas, Pak. Nah, siap, izin slideshow. Nah, idenya adalah EdTech Boom or Doom. Saya rasa ini merupakan suatu hal yang menarik untuk kita bahas lebih jauh lagi, karena tadi seperti mungkin ada yang setuju, ada yang tidak ya. Hanya memang pada dasarnya saat kita memberikan teknologi kepada generasi milenial sekarang atau Z generations katanya, itu agak challenging juga nih. Tidak semuanya kemudian mengikuti arahannya kita. Mereka happy banget saat dikasih games pakai quizzes atau pakai booklet dan lain sebagainya, mereka senang banget. Tapi dalam kondisi lain juga mereka bisa memanfaatkan gadget mereka menggunakan atau melihat hal-hal lain. Jadi kita lihat nanti apakah EdTech ini as a boom or something really good, atau doom nih, sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Mari kita memulai. Izin seperti saya sampaikan bahwa saya tidak akan menyentuh terlalu banyak atau bahkan tidak menyentuh sama sekali terkait dengan augmented reality-nya, karena nanti ada tim assembler yang betul-betul sudah sangat paham terkait dengan penggunaan augmented reality untuk pembelajaran bahasa Inggris. Izin sedikit Bapak Ibu, kita sedikit ngobrol nih, boleh ya di chat box-nya.
Bapak Ibu menyampaikan kepada kita semua kira-kira 3 apps atau webs yang menjadi primadona di hati Bapak Ibu untuk saat proses pembelajaran di dalam kelas. Boleh di-share di chat box-nya sekali lagi untuk menyampaikan kira-kira apa sih the top 3 primadonanya di hati Bapak Ibu edtech-nya. Mau bentuknya applications atau mungkin mau bentuknya webs juga boleh. Silahkan. Ada ibu ya, ini ya Uma, ada quizzes, classroom screen, and Padlets. Sama Ibu ya. Oke, booklet dan Padlet. Ini Pak Hadi udah ahlinya booklet, ya udah ahli banget ini. Ada quizzes, ada Kahoot juga, GameKit. Tuh, ini bahkan kalau kita share di sini ada beberapa yang bahkan saya nggak tahu nih, atau bahkan saya belum coba. Ya nanti, jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang teknologi, kita mungkin sudah tidak lagi pada tataran mendapatkan informasi ya Bapak Ibu ya, tapi pada tataran mengeksplorasi. Informasinya sudah banyak sekali diterima, tapi bagaimana kemudian kita bisa mengeksplorasi dan mencocok logikan antara aplikasi dengan kira-kira tujuan pembelajaran saya apa nih. Oke, thank you very much Bapak Ibu, terima kasih sekali nih untuk sharingnya. Ada Canva juga, ada Wordwall, live worksheet, ya ini one of my favorites juga, learning apps, ya quizzes, Padlets, Gform, ya betul. Gform kalau kita bisa seru-serukan juga sangat seru ya. Betul sekali. Oke, berikutnya. Terima kasih sekali Bapak Ibu. Berikutnya ini kita coba sharing lagi. Sebentar, ini tidak mau bergerak. Nah, apa sih tantangan yang Bapak Ibu hadapi saat menggunakan edtech Bapak Ibu? Boleh dalam bentuk frase, kalimat, atau satu kata aja. Boleh. Boleh ya, share di chat box. Kira-kira tantangan apa sih yang Bapak Ibu hadapi? Saya pribadi sih bingung mau pakai yang mana kadang-kadang ya. Atau mungkin ya silakan mangga di-share kira-kira tantangan yang Bapak Ibu hadapi itu apa ya? Kuota siswa, bener banget. Bener-bener ya, unstable connection, koneksi internet dari siswa. Kita udah capek-capek bikin, pas nyampe ke siswanya, Bu, nggak bisa dibuka. Ya, Pak Belvin nih, ya kadang-kadang terlalu banyak malah jadi bingung ya. Ibaratnya di meja makan tuh, banyak banget makanannya kita malah bingung mau makan yang apa dulu. Oke, seru. Kurang tahu tentang IT. Siap. Nanti kita share sedikit mungkin yang saya ketahui di pertemuan sekarang bisa sedikit berbagi kepada Bapak Solihin, ya Bapak ya. Unstable connection, rata-rata masalahnya di unstable connection. Sebetulnya ini adalah suatu ranah yang tidak kita bisa atur ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi katanya di dunia ini ada dua hal yang bisa kita atur dan yang tidak bisa kita atur. Nah, kalau masalah koneksi siswa itu adalah salah satunya yang tidak bisa kita atur. Jadi, mau tidak mau kita berusaha sebaik mungkin untuk mengatur hal-hal yang bisa kita atur. Nanti apa saja contohnya nanti kita coba discuss. Oke? Kuota siswa, jaringan dan lain sebagainya. Sip. Suka bingung tuh Pak, iya bener-bener ya. Kalau untuk main game mereka bisa atau suka bingung banget ya. Oke. Siap, nanti kita akan coba discuss bareng-bareng terkait dengan hal ini. Semoga tertangkap semuanya. Terakhir Bapak Ibu, nah saat semuanya sudah PTM nih kira-kira, sudah pertemuan tatap muka, Bapak Ibu masih mau nggak sih mengintegrasikan edtech di kelasnya? It's very simple answer antara yes dan no saja. Oke, ya, yes. Oke, yes, kalian mengajak anak zaman now, bener banget tuh. Oke, yes, of course, sure, yes. Ya, I believe that we are in the same page ya. Kita pada pemahaman yang sama terkait dengan hal ini. Namun perlu digarisbawahi bahwasanya edtech itu adalah bukan produknya COVID-19 aja. Jadi saat nanti kita udah beres pun kita bisa memanfaatkan terkait dengan penggunaan teknologi ini. Namun hal apa saja yang perlu kita perhatikan, nanti kita akan coba diskusi bareng-bareng. Terima kasih Bapak Ibu untuk diskusinya. Terima kasih juga untuk sharing pengalamannya. Jadi kalau boleh di save chats-nya, langsung di save chats-nya, karena banyak banget nih aplikasi-aplikasi yang justru saya banyak tahu juga dari Bapak Ibu semua. Mari kita lanjutkan. Bu Intan nanti mohon dikabarin kalau sudah mendekati injury time. Oke. Ya, apa sih Pak. technology integrations katanya? Mari kita lihat dulu definisi teknologi sendiri. Teknologi itu katanya refers to an advancement. Jadi proses bagaimana untuk mempercepat suatu hal, oke, sehingga kita bisa mencapai goal kita lebih gampang dan lebih cepat. Kita refleksikan Bapak Ibu ke dalam diri Bapak Ibu sendiri. Apakah penggunaan teknologi di kelas Bapak Ibu itu mempercepat proses atau justru memperlambat proses? Misal nih, saat kita pakai, oh iya saya mau pakai ABC technology, tapi pas ketemu sama si anak, kok anaknya laggy ya? Anaknya bingung, tujuan saya nggak nyampe. Nah, is it technology yang dimaksud?
Mangga silakan refleksikan. Atau misalkan saat kita membuat sebuah kegiatan, justru kegiatan itu malah membuat, oh si anaknya bisa ngobrol dengan kita lebih gampang, bisa ngobrol dengan temannya lebih gampang, kita bisa self-evaluate, kita sebagai pengajar juga lebih cepat. Nah, jika itu yang terjadi di kelas Bapak, maka Bapak Ibu semua sudah menggunakan teknologi in the right manner, kalau menurut saya. Jadi, mari kita coba evaluasi kembali, apakah teknologi atau edtech yang kita gunakan itu justru malah memperlambat proses pembelajaran. Saat itu terjadi, maka ini saatnya kita untuk berpikir kembali hal apa saja justru yang kita bisa mengadvance, bisa mempercepat atau mempermudah ketercapaian tujuan pembelajaran kita. Jadi hati-hati, jangan kita cocokin aja nih kegiatan kita dengan definisi teknologinya. Ini udah berhasil belum nih untuk mempermudah proses pembelajaran? Jika tidak, dan silakan kita berpikir kembali untuk menemukan produk-produk teknologi lain yang bisa kita gunakan. Katanya ada beberapa hal yang kita bisa fokuskan saat kita ingin membangun sebuah atau menggunakan sebuah teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah, tolong Bapak Ibu, silakan fokus kepada isi, bukan tools-nya. Wah, saya mau, jadi suka ada pertanyaan, Pak Tris, kalau saya mau ngajar reading, enaknya pakai apa ya? Ya pakai apa ya Bu ya? Reading-nya Ibu mau ngajar apa? Nah, jadi kita fokuskan dulu, jangan tools yang kita pikirkan Bapak Ibu. Tapi kira-kira ini kita udah punya banyak tools, kita pengen ngebahas konten ini, kira-kira cocoknya pakai yang mana ya? Nah, itu. Jadi kita fokuskan pada konten kitanya dulu, baru kita nanti menentukan tools-nya. Ini saat nanti Bu Zahra akan ngebahas tentang augmented reality. Ini kayaknya kalau kita ngebahas tentang descriptive text pakai augmented reality, kayaknya seru deh. Atau mungkin kita ngebahas tentang apa ya, grammar mungkin pakai augmented reality, seru nggak ya? Nah, itu yang kita harus garis bawahi. Jadi kita fokus ke isinya dulu, baru dan kita decided tools apa nih yang mau kita gunakan Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah kadang-kadang kita memaksa siswa kita untuk, yuk coba ini, coba ini. Nah, padahal akan lebih seru kalau siswa diberikan pilihan. Pilihan dalam artian, misalkan kalau Bapak Ibu pernah mengikuti seri, waktu itu Interactive Books, itu atau kegiatan-kegiatan itu kan banyak ya, kegiatan yang memberikan pilihan kepada siswanya. Apakah dia mau membaca, ataukah dia mau mendengarkan, ataukah dia mau langsung mengevaluasi. Nah, sediakan pilihan-pilihan itu kepada siswa Bapak Ibu. Sehingga siswanya bisa memilih, oh kayaknya ini seru nih kegiatan yang ini, oh kayaknya seru bisa bermain dengan tools ini. Jadi kalau kita selalu mengarahkan, oke kita main ini ya, nah itu bisa jadi tujuan kita hanya untuk terlihat keren aja, padahal tujuannya dan siswanya tidak terlalu convert dengan pembelajaran kita. Nah, kalau selalu ada yang bilang selalu punya rencana A, rencana B, kalau saya bilang kita harus punya di alphabet plan. Dari A sampai Z tuh kita harus punya nih Bapak Ibu. Kadang-kadang nggak cukup ya nggak sih cuma mikirin 1 atau 2 rencana aja. Tapi kita perlu mikirin banyak rencana. Dari mana kita memiliki banyak rencana? Nah, ini yang kita evaluasi bareng-bareng. Selama awal pandemik nih Bapak Ibu, sampai sekarang, udah berapa puluh seminar yang Bapak ikuti terkait dengan edtech. Banyak banget pasti. Kemudian kalau dilihat di notes-nya, sudah berapa puluh aplikasi yang ada di list Bapak Ibu. Itu pasti banyak banget kan. Nah, itu menjadi standar kita untuk rujukan kita untuk menentukan, oh ini saya mau ngajar ini, ingat waktu itu kayaknya di seminar pernah nyobain ini pakai ini deh. Kita coba. Saat itu tidak berhasil, ingat kita harus punya di alphabet plan. Kita harus punya A sampai Z plan. Jangan sampai kita oh ini udah saya capek nih, plan A ini udah kita buat, tapi ternyata it doesn't really work, ya sudah kita move on. Ya. Jadi jangan sampai kita terus fokus ke, aduh ini saya mah pokoknya pengen pakai Padlet lah, mau nggak mau si anaknya mau ikut pakai Padlet, anaknya udah nggak bisa akses, anaknya udah nggak, dan sebagainya, pokoknya nama Padlet. Ya. Nah itu yang perlu kita siasati, jangan sampai kita tidak punya plan-plan lain. Nah ini yang penting Bapak Ibu, tidak kalah pentingnya adalah siapa menurut Bapak Ibu sendiri, siapa sih yang lebih digital literate di antara kita dengan siswa kita? Saya rasa kita punya satu konsensus yang hampir sama bahwa students kita mungkin lebih digital literate. Di mana saat dia dikasih satu digital technology, mungkin dia bisa simply cari di YouTube and then dia tahu cara penggunaannya seperti apa. Nah, jangan pernah malu atau canggung untuk berkolaborasi dengan siswa dengan menggunakan satu dan lain halnya. Karena siswa kemungkinan akan jauh lebih tahu terkait dengan ini ya. Kalau Bapak Ibu sering main di Pinterest,
saya sering sekali melihat video-video terkait tips penggunaan Canva. Dan kalau dilihat dari background-nya ternyata siswa SMA gitu. Dia membuat tips penggunaan Canva, tips penggunaan quizzes dan lain sebagainya. Itu banyak dibuat oleh mahasiswa-mahasiswa dan siswa-siswa. Jadi why not kita berkolaborasi dengan mereka untuk mendapatkan inovasi-inovasi terbaru terkait dengan teknologi untuk di kelas kita. Next adalah choose wisely. Perhatikan Bapak Ibu, karena not everything that looks cool has a place in our classroom. Nggak semua yang kelihatannya shining, shimmering, splendid itu cocok nih di kelas kita gitu ya. Enggak, jadi kita harus benar-benar choose dengan bijaksana sekali. Saat si WhatsApp itu tidak begitu menarik terlihatnya, tapi ya cuman WhatsApp-nya bisa kita pakai di kelas kita, ya why not kita buat ini semenarik mungkin. And I'm sure there's a lot of ways untuk explore terkait dengan WhatsApp ini. Dan coba carikan aplikasi yang sangat mudah untuk terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, let's talk about teaching skills transformations. Ini saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu semua. Saya akan share satu buah link, izin stop share dulu. Saya rasa linknya juga sudah pernah saya sudah share juga ke Ibu Intan. Saya akan share satu link Bapak Ibu. Nanti di link tersebut saya akan minta Bapak Ibu untuk menganotasi atau memberikan komentar terhadap dua topik besar. Nanti saya bagikan ada 4 skill dalam bahasa Inggris seperti biasa, ada listening, ada speaking, ada reading, ada reading, ada writing. Ada 4 skill tersebut. Nah, nanti saya ingin coba Bapak Ibu bandingkan saat Bapak Ibu mengajar speaking tanpa teknologi dan saat Bapak Ibu menggunakan speaking with technology. Oke, yang akan coba saya share-nya berarti bagian yang ini. Nah, izin sebentar. Oke, linknya sudah bisa diakses ya, Bapak Ibu. Oh, sudah banyak nih yang masuk nih. Ya, speaking with no edtech dan speaking with edtech. Mangga Bapak Ibu mau, saya pengennya yang reading aja, saya mau yang speaking aja, saya mau yang reading, mau yang writing aja. Mangga, silahkan Bapak Ibu preferensinya mau ngisi yang mana. Tapi nanti kita akan coba lihat bareng-bareng kegiatan apa aja nih yang Bapak Ibu transformasikan nih dari sebelumnya. Ya, nggak usah pakai teknologi lah sekarang mah, gitu ya. Oke, kita lihat apakah sudah ada komentar di sini. Oh, masih sepi juga. Apakah sudah ada yang menganotasi di sini? Belum ada juga sepertinya. Ini ada dinosaurus. Dinosaurus lagi ngetik nih katanya di sini. Oke. Nggak tahu siapa nih ya. Ada panda lagi ngetik juga di sini. Oke. Di writing sudah mulai ada di sini. Kemudian kita lihat di speaking-nya masih belum. Listening-nya masih belum juga. Have a to print worksheet, kemudian wasting paper, ya betul ya. Biasanya kalau dulu kita mau reading ya kita harus print, kemudian bagiin ke anak-anaknya gitu ya. Padahal ingat ya sih Bu, let's say, apakah WhatsApp baru munculnya tahun 2019 saat pandemi kita datang? Kayaknya enggak deh ya. WhatsApp itu tuh kayaknya udah ada sejak pandemic attacking us. Tapi kok kita baru kepikiran ya pakai WhatsApp buat sharing file misalkan, apa sharing teksnya ke anak-anak kita, ya or something like that. Nanti kita akan coba ngobrol bareng-bareng di situ. Oke, voice notes, Canva presentation, dan lain sebagainya. Wah, ini menarik sekali ya. Harus print lebih colorful writings-nya, katanya boring with the colorful templates. Kalau sekarang kita bisa banyak prompt-nya, banyak templates-nya, menarik sekali. Sekarang paperless, oke. Speaking no edtech, kayaknya susah katanya, hard to find. Oke. Kita lihat dulu, bisa Canva presentation. Oke. Oh, ini menarik sekali. Ya, kita coba bahas satu-satu ya Bapak Ibu ya. Di speaking-nya. Sambil bergerak, teman-teman yang lain mungkin masih menulis. Ya, hard to find the models. Kita susah banget mencari model katanya. Oke. Kalau sekarang mungkin kita sudah terbuka ya. Kita bisa lihat dari YouTube, kita bisa lihat dari berbagai macam podcast. Itu bisa kita manfaatkan. Bahkan dari TikTok juga banyak, Instagram juga banyak. Itu kita bisa banyak sekarang ya.
Spend a lot of class, ya betul banget. Kita ngajar speaking untuk 60 orang atau 40 orang, wah itu udah keriting-keriting disco ya Pak ya. Pusing banget kita buat ngatur-ngatur kelasnya. Need more time, betul sekali. Tapi kalau di EdTech ini katanya kalau di Spirit EdTech kita bisa saving time, pakai social media, fleksibel, dan lain sebagainya. Oke. Oh, listening masih sepi nih. Let's up, so this one is helpful. Zaman dulu kita listening apa ya Bapak Ibu ya? Listening music mungkin, I don't know ya. It's been ages juga sih tidak mengajar listening. Atau mungkin ya audio-audio yang memang coba kita lihat using all oke. All apa ya? Using need more, ya kita perlu banyak sumber mungkin ya. Bisa integrasikan dengan speaking langsung. Oke, it's very interesting. Kita lihat readingnya. Have to print worksheet ya. Ini sudah kita bahas tadi. Bagaimana dengan writing? Boring katanya. Oke, sip. Ini yang menarik sekali. Oke. Izin stop share. Nah, sekarang kita mari evaluasi bareng-bareng Bapak Ibu. Yang tadi kita bahas, yang tadi kita tulis saat kita mengatakan non-edtech-nya. Apakah semua fasilitas tersebut memang belum ada ya saat kita sebelum pandemik? Enggak juga sih, ya enggak sih Bu? Kayaknya dari dulu tuh udah ada deh. YouTube udah ada kok dari dulu. I think that most of the devices or most of the tools yang kita gunakan during the pandemics itu banyak sebetulnya yang sudah ada sebelum the pandemics happen. Ternyata berarti yang bisa kita pelajari adalah si pandemic ini teach us to explore more. Jadi dia tuh mengajarkan kita untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi. Jadi jangan sampai nih eksplorasi kita itu berdampaknya justru negatif pada siswa kita, itu yang berbahaya. Ya, jadi sehingga ini penting sekali saat kita menciptakan sebuah media, pastikan hasil eksplorasi. Ya, ala bisa karena kata betul. Sip. Oke, ya itu ya jadi Bapak Ibu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa kita bisa mengembangkan banyak hal dari si teknologi ini, dan kita sudah mulai bertransformasi dan kita sudah mulai merasakan berbagai macam manfaat yang kita dapatkan dari si proses penggunaan EdTech ini. Oke, mari kita bahas lebih cepat sedikit. Berikutnya, nah ini speaking, biasanya saya menggunakan beberapa aplikasi atau speaking untuk integrated setelah pandemic, padahal Vokaru mungkin dari dulu juga udah ada, Flipkit dari dulu juga udah ada, TikTok juga dari dulu udah ada, tapi setelah ini jadi lebih kayak kepepet untuk pakai akhirnya, betul tadi kata Bapak. Siapa ya, ala bisa karena kepepet. Oke. Ini sering saya gunakan. Vokaru is very simple, tinggal rekam, kirim link, nggak perlu banyak-banyak kuota dan lain sebagainya. So Flipgrid mungkin lebih kompleks, tapi is very enjoy to learn about this too. Ya TikTok nggak ada yang nggak kenal TikTok. Jadi di sini ada Bunda Ati yang sering banget ngasih inspirasi untuk penggunaan TikTok untuk pembelajaran. So ya, speaking saya biasanya pakai 3 aplikasi ini juga. Listening ini dulu saya dikenalkan oleh Pak Gumawang Jati, ada lyric trainers ya, lyric trainers, if I'm mistaken namanya. Ya ini untuk jadi ada lagu, kita ngisi fill in the blank tapi langsung di situ, itu menarik juga. Mungkin Bapak Ibu Pak Dadan sering mengisikan dengan Edpuzzles dan berbagai macam podcast yang kita bisa gunakan sebagai model dan sebagai source untuk audionya kita. Berikut ada reading, ini bisa saya gunakan itu Padlet, saya pakai Canva dan pakai Google Products, baik itu sheets, documents atau slides. Oke, biasanya ada anotasi, ada reading text di situ, kemudian anotasi dan sebagainya. Itu very interesting. Kalau di Padlet saya menggunakan pernah ada kegiatan untuk extensive reading, itu saya menggunakan Padlet. Ini juga bisa dieksplorasi Bapak Ibu ya. Kemudian writings, nah ini menarik, saya sering juga pakai WhatsApp dan Telegram untuk menulis. Tapi baru-baru ini saya juga mencoba untuk mengenalkan siswa saya untuk menggunakan mind mapping. Nah, salah satu aplikasi yang saya suka adalah MindMaster. Jadi dengan mind mapping kemudian dia mengembangkan sebuah tulisan. Gitu. Boleh dicoba juga Bapak Ibu ya. Nah, integrated-nya biasanya saya pakai Nearpod atau Genially, Padlet, dan tentunya nanti ada I Believe, Assembler Edu, bisa memfasilitasi kita untuk mengintegrasikan berbagai macam skill di dalam bahasa Inggris. Jadi kita nggak sabar udah pengen banget dengar dari Assembler. Ya, terakhir jangan lupa juga karena siswa kita sangat hobi banget sosial media, Bapak Ibu coba pakai explore sosial media, TikTok video challenge, Instagram post untuk nulis essay,
Twitter buat bikin class message board, ada Facebook page untuk kelasnya sendiri. Kemudian yang baru-baru ini saya pengen coba adalah bikin Pinterest board. Jadi biasanya kita bikin satu board, kemudian nanti si anak nyari gambar terkait dengan topik kita, dia naikin ke boardnya kita, kemudian dia bikin deskripsi terkait dengan gambar yang di-upload di boards-nya. Ini juga bisa menarik sebetulnya. Oke, so jadi edtech itu boom atau doom sih. Jadi John Dewey katanya, if we teach today as we taught yesterday, we rob our children of tomorrow. Jadi jangan sampai kita mencuri masa depan siswa kita dengan cara mengajar kita yang masih old school. So I think that's the end of my presentation. Ibu Intan, kembali ke Bu Intan. Terima kasih sekali. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bisa menjawab boom atau doom itu adalah peserta sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Baik. Dan prakteknya juga di lapangan. Nah, Bapak dan Ibu, di sini juga sudah hadir Ibu Zahra, tapi sebelum kita panggil bersama-sama Ibu Zahra di sini, saya ingin mengabadikan terlebih dahulu untuk kebersamaan kita nih Bapak dan Ibu di sesi diskusi ini. Mungkin izin di sini ada 3 slide ya Bapak dan Ibu ya. Siapkan senyum terbaiknya. Baik, saya mulai dari slide pertama ya Bapak dan Ibu. Semua terlihat. Wajah cantik dan gantengnya sudah mulai terlihat ya. Terima kasih. Baik, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Slide pertama. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. Tetap tersenyum. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu. Terima kasih sekali Pak Trisnendri telah memberikan pencerahan bagaimana apa itu edtech dan juga apakah edtech bisa memberikan kita manfaat atau mungkin sebaliknya, mungkin seperti itu ya, tergantung bagaimana menggunakannya. Baik Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Izin di sini ada perwakilan dari sudah ada di sini Ibu cantik Ibu Zahra. Assalamualaikum Bu Zahra. Waalaikumsalam Ibu Intan. Iya, Ibu Zahra, izinkan saya memperkenalkan Ibu Zahra Zafira Salsabil. Beliau merupakan lulusan dari Vkom Unpad 2017 sampai 2021. Nah, sekarang beliau menjabat sebagai account eksekutif di Assembler sejak tahun 2021. Materi atau diskusi yang akan beliau bawakan yaitu mengenai pengenalan augmented reality, Assembler, implementasi Assembler di dunia pendidikan. Baik, tidak berlama-lama lagi, saya akan serahkan kepada Ibu Zahra. Silakan Ibu Zahra. Oke, terima kasih Bu Intan. Selamat Sama-sama, sore Ibu. Bapak dan Ibu semua. Perkenalkan saya Zahra. Kayaknya saya tuh malah jadi nggak enak nih ngajarin Bapak dan Ibu guru ya, karena saya masih muda banget seperti yang Bapak dan Ibu dengar. Saya baru lulus tahun lalu gitu ya, jadi saya mau sharing aja nih sedikit gitu ya tentang Assembler, kemudian juga lebih tepatnya implementasi nih khususnya di bidang pendidikan di bahasa Inggris gitu ya. Oke, langsung saya mau izin share screen ya Bapak dan Ibu. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu Zahra. Oke. Bu Zahra, sudah Bu Zahra. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Seperti judulnya, nah Assembler Edu ini judulnya tuh hidupkan pembelajaran Anda dengan 3D dan augmented reality. Nah, kalau misalkan nih Bapak dan Ibu belum kenal, kita kenalan dulu. Jadi Assembler itu merupakan startup yang bergerak di bidang immersive technology, khususnya di augmented reality. Jadi kenapa sih kami membangun Assembler gitu ya? Karena kami merasa bahwa augmented reality ini adalah bisa menjadi cara baru orang untuk mengakses informasi gitu. Dan awalnya kalau misalkan nih Bapak dan Ibu mau membuat augmented reality-nya dari awal, itu perlu proses yang panjang, perlu multidisiplin gitu ya. Makanya kita mau simplify nih proses itu dengan beberapa menit aja gitu ya. Makanya kita hadirkan Assembler gitu. Nah, Assembler Edu ini merupakan fokus di bidang edukasi gitu. Jadi kita akan fokus juga di Assembler Edu. Oke, nah Assembler Edu ini, sebentar, saya agak susah untuk next dari ini, kayak agak-agak error. Sebentar. Belum pindah ya slide-nya ya? Masih di slide pembukaan, Ibu.
Oke. judul. Nih, ya oke. Ini lagi nge-freeze nih, sebentar ya. Iya, kami siap menunggu kok, Bu. Iya nih, kenapa Siap. ya suka gini Tenang, Bu. Saya terus. menunggu, Bu. Siap deh. Oke, sebentar. Ini kenapa ya kayak gini ya? Baik, izin Bapak dan Ibu, saya izin untuk menginformasikan bahwa nanti di akhir ada setelah materi dari Ibu Zahra, ada question and answer session dan juga pembagian 2 door prize Bapak dan Ibu. Nah, siap-siap pada saat Q&A Bapak dan Ibu. Sudah ya, Ibu Zahra? Baik. Oke, maaf nih atas kendala teknisnya. Jadi apa sih itu Assember Edu? Saya lanjut. Assember Edu ini hadirnya itu dari tahun 2020. Jadi pasti banget waktu corona gitu ya. Kalau misalkan Assember sendiri itu dari 2017-2018. Nah, saat ini Assember Edu ini adalah platform khusus untuk di bidang edukasi. Jadi nanti akan saya jelaskan juga nih sneak peek tentang fitur-fitur apa aja sih yang ada di Assember Edu gitu ya. Sejauh ini Assember Edu kita sudah ada 80.000 pengguna aktif, terus ada virtual class-nya juga udah dipakai lebih dari 29.000 dan kemudian juga ada Assembler Certified Educator yang anggotanya itu lebih dari 8.000 gitu ya di Indonesia dan di luar negeri juga. Nanti akan saya jelaskan detailnya. Nah, jadi Assembler Edu ini adalah platform yang mengenai konten 3D dan AR yang bisa memfasilitasi nih guru dan siswa untuk mengakses, membuat, dan membagikan materi dalam bentuk 3D dan AR gitu ya. Kenapa sih bisa interaktif dan kolaboratif? Nanti kita temukan alasannya di next slide gitu ya. Terus juga kita tuh harapannya dengan membuat Bapak dan Ibu bisa membuat konten 3D yang simple gitu ya. Diharapkan Bapak dan Ibu juga nggak ketinggalan zaman nih seperti yang tadi juga sempat dibahas. Saya juga malah banyak belajar dari Bapak dan Ibu karena aplikasinya banyak juga ya, sangat beragam gitu ya untuk segala kebutuhan. Kemudian juga jadi Assember Edu ini diharapkan bisa membantu nih Bapak dan Ibu untuk bisa nggak ketinggalan gitu ya sama siswanya mengenai peningkatan teknologi gitu. Nah, platform ini sudah kita buat sesimpel mungkin, seringan mungkin, dan kita integrated gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu punya akunnya di smartphone, tinggal login aja di tablet dan PC gitu karena mereka udah integrated. Oke, aduh ini itu lagi kayaknya harus nggak bisa saya full screen nih. Sebentar. Kenapa ya? Apa mungkin di bentuk slide juga cukup jelas, Ibu? Iya ya, ini soalnya jadi menghambat juga nih. Coba. Oke, coba saya stop sharing dulu. Oke. Nah, jadi kita itu harapannya adalah bisa memvisualisasi ini materi pembelajaran menggunakan 3D dan AR gitu. Nah, ini saya mau tampilkan videonya. Videonya nggak lama-lama, nggak sampai semenit. Oke. Izin sebelumnya sudah share screen ya, Bu ya? Ya, baik. Lagi Sudah ya, terlihat, lagi. Ibu. Ya. She has a brilliant idea. She wants to present her idea to her friends or even her potential clients. Unfortunately, they can't grasp her magic powers.
Izin Ibu, apakah videonya akan didengarkan juga Ibu? Oke, tadi apa suaranya terdengar? Tapi gimana? Tadi suaranya kurang terdengar Ibu, tidak ada Oke. suara, hanya tampilan videonya Oh saja. gitu. Oke. Ya, Tapi baik. ada tulisannya kan ya, jadi Ada apa Bu. cukup terwakilkan lah ya. Oke, saya mau lanjutkan presentnya. Nah, kenapa sih Assembler Edu gitu ya? Karena seperti yang tadi Bapak dan Ibu lihat, kita itu berbasis visual. Jadi kita tuh ibaratnya next levelnya dari foto dan video gitu ya. Jadi kalau misalkan nih foto dan video itu kan hanya sekilas aja gitu ya. Tapi kalau misalkan dengan AR atau 3D itu Bapak dan Ibu bisa nih tahu lebih detail mengenai si objeknya gitu. Terus udah gitu Bapak dan Ibu juga bisa ngegeser-geser si objeknya gitu ya. Bisa nge-zoom in, nge-zoom out gitu ya. Jadi lebih bisa sesuai dengan kemauan dan Bapak dan Ibu. Makanya Assembler Edu ini bisa memperjelas hal yang abstrak gitu. Nah, terus sebagai platform juga Bapak dan Ibu bisa nih membuat media pembelajaran 3D dan AR menggunakan Assembler Edu gitu. Kita juga sudah menyiapkan ribuan objek 3D dan 2 dimensi gitu ya yang bisa langsung Bapak dan Ibu gunakan juga untuk menunjang gitu ya untuk pembuatan materi pembelajaran Bapak dan Ibu. Sehingga pembuatan materi ini bisa interaktif untuk siswa dan kolaboratif nih karena bisa bisa sharing gitu ya dan berkolaborasi dengan pihak lainnya juga gitu. Nah, ini ada 4 fitur utama dari Assembler Edu. Yang pertama ada kelas virtual. Kalau misalkan Bapak dan Ibu familiar dengan Google Classroom atau sejenisnya, nah ini tuh sama persis seperti Google Classroom Bapak dan Ibu. Cuma bedanya kita ada tambahan nih, karena kita platform 3D dan AR, Bapak dan Ibu juga bisa untuk berkreasi dan nge-share itu ke kelas virtualnya gitu. Jadi bisa saling share Assembler project-nya Bapak dan Ibu ke kelas gitu. Terus ada tampilan 3D dan AR. Jadi dari topik-topik yang sudah kita siapkan, kemudian yang Bapak dan Ibu buat itu bisa ditampilkan dalam bentuk 3D dan AR. Kemudian juga AR Creator yang tadi sempat disebutkan kalau kita itu platform untuk bisa membuat media pembelajaran 3D dan AR, ini bisa dibuat juga gitu ya dengan Assembler Edu gitu. Nah, lintas platform tadi yang sempat kebahas juga kalau kita udah integrated gitu ya, jadi bisa diakses smartphone, tablet atau PC dengan mudah juga gitu. Nah, ini adalah kelas virtualnya Bapak dan Ibu, jadi bisa sama ya seperti berandanya seperti Google Classroom, bisa post link, file, foto, video, terus pesan dan Assembler project gitu. Terus ini tampilan 3D dan AR itu adalah menampilkan topik-topik yang sudah tersedia Bapak dan Ibu. Jadi kita itu sudah ada ratusan topik dari berbagai macam mata pelajaran. Jadi di dalamnya tuh ada topik-topik kecil yang bisa Bapak dan Ibu akses, full akses semuanya ya, even itu free plan. Bisa akses semuanya, bisa dilihat secara 3D dan AR. Tapi kalau misalkan AR itu bisa di handphone sama tablet aja, PC nggak bisa gitu. Karena kan butuh kamera belakang ya. Nah, ini AR Creator yang tadi sempat saya sebutkan, saya juga mau nge-play video nih, untuk ngasih lihat semudah itu untuk Bapak dan Ibu membuat materi pembelajaran menggunakan 3D dan AR, semudah drag and drop aja. Oke, saya share yang baru lagi. Ini tinggal di drag objeknya, tinggal di drop gitu, dimasukkan, kemudian disesuaikan tambahan apa. Terus kalau udah jadi, tinggal di-publish dan di-scan aja bidang datar untuk pada akhirnya dia keluar gitu.
semudah itu Bapak dan Ibu untuk membuat materi 3D dan AR-nya, bisa mengasah kreativitas juga ya, baik Bapak dan Ibu maupun siswa gitu. Terus udah gitu saya lanjutkan lagi tentang lintas lintas platform ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu itu bisa diakses di semua gadget gitu ya. Kalau misalkan tablet, smartphone bisa di-download, kita free di App Store atau di Google Play, Assemble Edu. Kalau misalkan di PC itu kita web base juga ada, jadi Bapak dan Ibu nggak perlu untuk download di studio.assemblerworld.com. Terus udah gitu juga Bapak dan Ibu bisa akses ini secara dengan spesifikasi yang seringan mungkin. Kalau misalkan laptop itu Chromebook juga udah bisa. Kalau misalkan iPhone itu minimal iOS 12, kalau misalkan Android itu Android 7 gitu. Terus udah gitu, nah, selesai pembuatan project, itu nanti setelah dipublish, itu hasilnya akan jadi marker, Bapak dan Ibu. Bisa marker, bisa link gitu ya, bisa yang langsung bisa Bapak dan Ibu share gitu ya ke kelas dan lain sebagainya. Nah, marker ini merupakan gambar yang bisa dipindai untuk akhirnya mengeluarkan project yang sudah Bapak dan Ibu buat gitu. Kalau dari template-nya itu dari kita itu akan ngasih QR marker. Jadi dalam bentuk barcode gitu ya. Nanti hasilnya akan seperti ini contohnya. Jadi saya nge-scan QR marker di laptop, pakai handphone gitu ya, nge-scan-nya, jadi seperti itu. Kemudian custom marker. Nah, custom marker ini adalah gambar apapun yang bisa Bapak dan Ibu pilih untuk memindai juga gitu. Jadi kalau misalkan nih Bapak dan Ibu ingin membuat project itu lebih menarik gitu ya untuk nge-cover-nya, untuk tampilan awalnya itu bisa menggunakan custom marker gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih foto apapun, gambar apapun untuk dijadikan marker gitu. Nah, ini juga contohnya saya nge-scan dari laptop gitu ya. Jadi markernya itu ada di laptop, saya scan menggunakan handphone dan seperti ini gitu. Di bawahnya juga ada penjelasannya. Jadi itu nanti akan sesuai dengan project yang sudah Bapak dan Ibu buat gitu. Nah, ini beberapa contoh yang sudah dibuat oleh Bapak dan Ibu, dari official kita juga ada. Jadi bisa dicek di Assemble Edu, tapi saya mau play ini beberapa videonya, beberapa project-nya. Oke. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau misalkan mau dilihat secara AR, itu hanya bisa dari handphone atau tablet aja. Jadi kalau misalkan laptop, itu 3D gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa coba download Assemble Edu untuk bisa cek nih gimana sih kalau misalkan dalam bentuk AR gitu. Atau nanti bisa juga kita demonstrasikan gitu ya. Oke, ini ada ada banyak aset yang dipakai, makanya ini ada download nih 1 dari 27 gitu. Jadi agak ditunggu dulu. Oke, karena kayak kita jelek nih sinyalnya, saya mau coba langsung kasih lihat lewat handphone aja kali ya. Biar Bapak dan Ibu juga kebayang nih seperti apa sih kalau misalkan sudah 3D gitu ya. Sorry, dalam bentuk AR. Oke, sambil itu saya coba mau buka aplikasi biar bisa langsung ke handphone.
Oke, ini saya sudah bisa connect ke handphone, jadi saya mau langsung mirroring ke handphone. Sudah terlihat ya? Jadi ini ada aplikasinya, Bapak dan Ibu, ada Assembler Edu dan Assembler gitu. Kalau misalkan Assembler itu lebih ke yang general, kalau misalkan Assembler Edu kita fokus ke edukasi. Nah, di ini terdapat 4 fitur yang tadi sempat saya sebutkan juga. Sebentar in loading buat kita masuk. Nah, ini adalah tampilan awalnya Bapak dan Ibu kalau misalkan sudah login atau udah sudah terdaftar gitu ya, sudah memiliki akun. Jadi ini adalah kelas virtual yang tadi sempat saya sebutkan. Kemudian ini ada topik yang tadi sempat saya perlihatkan juga. Kemudian ini ada scan untuk nge-scan marker gitu ya, untuk nge-scan yang tadi QR marker atau custom marker. Kemudian ini ada You, ini adalah profil dan detail mengenai preview dari project-project yang sudah dibuat gitu. Nah, kita mau lanjut nih melihat topik menggunakan AR. Cara ini yang di Inggris itu ada bisa dicek di general atau di English juga ada. Kita cek yang bahasa Inggris langsung. Nah, bedanya official content sama user content itu kalau misalkan official itu dibuat oleh tim kami. Kalau misalkan user content itu yang dibuat oleh Bapak dan Ibu guru dan sudah kami cek juga gitu ya ke validnya. Oke, ini misalkan saya play yang ini. Semoga Bapak dan Ibu bisa terus semangat dan antusias nih dengerin atas segala kendala teknis yang terjadi ya Bapak dan Ibu. Oke, Masih ini semangat nih lagi. Bu Zahra, karena masih stay, bahkan nambah nih partisipannya ya. Oke. Iya, baik. Mantap. Oke, ini lagi loading juga. Kita semoga cepat nih. Nah, di sini nanti juga terdapat banyak fitur di dalamnya yang bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk membuat media pembelajarannya gitu. Kita terdapat bahasanya itu interactivity. Kalau misalkan PPT itu kayak animasi gitu ya. Jadi misalkan objeknya maju mundur gitu ya, muter gitu, hilang, ada gitu. Bisa juga ditambahkan video di dalamnya. Terus juga bisa ada pindah scene. Jadi pada dasarnya si ini itu adalah Assembler Studio itu adalah pengganti PPT gitu ya, cuma untuk 3D atau Canva gitu ya, kalau misalkan Bapak dan Ibu familiar gitu. Tapi seperti yang tadi yang udah saya cek sih kayaknya Bapak dan Ibu di sini udah cukup melek teknologi ya dengan segala aplikasi yang Bapak dan Ibu gunakan. Jadi saya percaya kalau misalkan pasti nggak asing lah dan pasti juga sangat mudah untuk mempelajari Assembler Edu gitu. Karena mudah banget Bapak dan Ibu, semudah yang tadi saya bilang, drag and drop aja, tinggal kreativitas dan kebutuhan dari Bapak dan Ibu mau buat apa gitu. Kalau misalkan 3D-nya atau 2 dimensinya nggak ada, Bapak dan Ibu juga bisa import dari luar marketplace-nya gitu ya, dari marketplace lain, terus dimasukkan ke assembler gitu. Jadi sangat fleksibel assembler itu dan kita juga buatnya seringan mungkin dan semudah mungkin untuk Bapak dan Ibu gunakan. Oke, ini kenapa lagi ya? Oke, coba saya exit dulu. Saya masukkan. Coba saya pilih yang lebih ringan aja kali ya. Misalkan yang conditional sentence. Coba semoga lebih sedikit, lebih banyak, tapi lebih cepat. Oke, nah ini play-nya Bapak dan Ibu, kita mulai play. Jadi kalau misalkan kayak gini, itu kalau misalkan yang ini nih Bapak dan Ibu, yang ini itu berarti 3D-nya,
Kalau yang sebelahnya itu berarti AR gitu ya, tampilannya terserah Bapak dan Ibu mau 3D atau AR. Terus di sini ada tulisan, ada angka 1 gitu ya. Ini ada tulisannya, Bapak dan Ibu bisa menambahkan gitu ya. Terus udah gitu ada, ini kan conditional sentence itu ada beberapa type ya. Pasti Bapak dan Ibu lebih paham nih daripada saya. Dan di sini juga Bapak dan Ibu bisa menambahkan detailnya gitu. Jadi apa namanya penjelasannya. Tinggal diklik aja, nanti dia keluar penjelasannya gitu. Terus kalau misalkan mau di AR, berarti tinggal yang di tengah atas itu tinggal kita klik gitu ya, terus nanti tinggal scan aja bidang datar Bapak dan Ibu. Kita contohin. Oke. Bu Intan boleh nih diinfoin waktunya berapa lama lagi biar saya bisa kira-kira juga karena ada nih satu lagi. Baik, masih lama nih Bu, sampai jam 5. Oke, baik. Ya. Oke. Nah, ini tinggal kita scan bidang datar, kemudian udah gitu kita kecilin karena semuanya tuh ada di sini Bapak dan Ibu. Nih, jadi seperti ini. Jadi kita bisa ngegeser-geser gitu ya, terus bisa zoom in, zoom out, terus udah gitu bisa diklik gitu ya, ada tadi anotasi-anotasinya. Jadi ini kan kayak seolah-olah ini tuh ada di depan kita gitu ya, padahal kan nggak ada. Jadi makanya dengan AR ini bisa memvisualisasikan dan bisa membuat lebih menarik juga gitu. Seperti itu. Kemudian misalkan yang lain, banyak sekali hasil dari Bapak dan Ibu yang kompleks juga nih. Ini ada models gitu ya, ada macam-macam dari yang sesimpel occupation yang ada yang kita udah siapin 3D assetnya sampai yang complicated atau misalkan yang banyak itemsnya nih kayak vegetables, mungkin bisa dibuka oleh Bapak dan Ibu karena ditakutkan ada segala kendala teknis tadi ya. Jadi kita persingkat aja untuk use case-nya. Jadi intinya Bapak dan Ibu bisa search nih berbagai implementasi untuk pelajaran bahasa Inggris gitu ya. Oke, saya lanjutkan slide-nya. Nah, ini tadi yang how to spell, pengen banget saya memperlihatkan kepada Bapak dan Ibu, cuma takutnya malah jadi nggak efektif, kita next aja. Ini juga ada animal, jadi bisa kasih voice overs gitu ya, terus udah gitu video YouTube gitu. Terus juga ini yang tadi, terus ini models, dan ini vegetable gitu. Nah, terus kita juga ada program dan komunitas nih dari Assembler gitu. Nah, programnya ini ada 3. Yang pertama ada Training of Trainer dan School Ambassador. Sorry, ada 2. Jadi, Training of Trainer ini adalah program pelatihan untuk Bapak dan Ibu guru untuk mempelajari Assembler gitu. Jadi, kita kenalkan dari AR-nya gitu ya, terus Assembler secara umum, terus udah gitu sampai menggunakan assembler gitu. Jadi kita jelasin nih fitur-fiturnya apa aja, terus kira-kira bisa seperti apa hasilnya gitu ya, bisa digunakan untuk apa aja gitu ya. Kemudian School Ambassador itu juga pada intinya sama gitu ya, untuk melatih Bapak dan Ibu guru untuk sebagai mengenalkan nih teknologi terbaru, augmented reality untuk memudahkan media pembelajaran yang diharapkan menjadi interaktif gitu ya, lebih interaktif dibanding yang sudah ada. Nah, ini komunitas Assembler Edu ACE yang tadi sempat saya sebutkan, Assembler Certified Educator, saat ini ada 8.000 lebih Bapak dan Ibu yang seluruh Indonesia dan seluruh dunia bergabung. Jadi untuk saling belajar gitu ya, saling ngulik gitu mengenai assembler. Ini Training of Trainer, kemudian ini School Ambassador.
Jadi School Ambassador itu pelatihan yang kita berikan secara gratis untuk Bapak dan sekolah terpilih gitu ya. Jadi misalkan kita kerja sama lembaga pendidikan, terus kita minta rekomendasi beberapa sekolahnya dan kita kasih nih pelatihan gratis yang diharapkan bisa sebagai contoh gitu ya untuk Bapak dan Ibu dari sekolah yang sama atau bahkan sekolah lain gitu. Kemudian ini ACE. Nah, ini penggunaan assembler di classroom. Jadi ini rata-rata yang dari luar semua ya, penggunaan assembler di kelas di luar negeri. Terus ini ada partner sekolah dan universitas. Kita sudah bekerja sama, ini sebagian kecilnya dari partner yang sudah bergabung bersama kami. Terus juga kita sudah bekerja sama juga dengan pemerintah dan EdTech. Kemudian juga kita tuh salah satu perusahaan yang ikut juga program Kampus Merdeka. Jadi kita menerima 20 dari permintaannya 50 anak magang gitu ya, yang dimasukin ke kita. Gitu. Nah, ini mengenai assemblernya, saya mau jelasin satu presentasi lagi mengenai ACE atau Assembler Certified Educator. Oke, sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Sudah terlihat jelas, Bu. Oke, jadi apa sih itu komunitas ACE gitu ya? Komunitas ACE atau Assembler Certified Educator adalah komunitas Bapak dan Ibu guru di seluruh dunia yang tertarik gitu ya untuk mengulik, untuk belajar terus mengenai assembler dan penggunaannya untuk media pembelajaran gitu. Nah, tujuan dan kegiatannya tuh ada apa aja sih gitu ya? Nah, ini tuh ada list-listnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu itu bisa cek tugas dan kegiatannya. Jadi kita itu komunitas yang ada levelnya gitu. Nah, jadi nanti tuh Bapak dan Ibu tuh ada list tugas gitu kan. Nah, terus udah gitu nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu ngerjain tugas, dapat poin yang nanti akhirnya naik level. Nah, tentu di setiap naik levelnya itu Bapak dan Ibu memiliki privilege nih, kayak misalkan free premium account gitu ya. Terus udah gitu kita dapat ada exclusive rompi gitu ya dan lain sebagainya. Ini kita sejauh ini ada 18 level. Ini reward-nya yang tadi kita ada free subscription plan premium, terus juga bergabung dengan private WhatsApp group kami. Ini tuh rame banget setiap harinya Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya melihat bahwa semangat Bapak dan Ibu untuk memberikan media pembelajaran yang lebih baik untuk muridnya itu nggak ada matinya gitu ya, sampai kita itu Bapak dan Ibu tuh terus saling belajar sampai malam gitu ya. Kalau misalkan di Bapak dan Ibu komunitas ACE itu bahasanya buka warung gitu ya. Jadi mereka saling buka webinar gitu ya untuk sharing aja gitu, apa sih yang Bapak dan Ibu yang lain butuhkan, kesulitannya apa, seperti itu. Terus juga kita dapat sertifikat di tiap levelnya, gratis custom marker, karena kalau misalkan custom marker sendiri terbatas, apalagi untuk yang free gitu ya. Nanti yang kalau misalkan Bapak dan Ibu premium nanti dapat free beberapa, terus kalau misalkan mau lagi harus beli secara terpisah gitu. Nah, makanya dengan ACE ini salah satu keuntungannya bisa nih diberikan gratis custom marker gitu. Terus ada dapat digital badges, terus sama dapat digital photo badge juga. Gitu. Nah, terus siapa aja sih komunitas ACE? Tadi seperti yang sudah disebutkan ada 8.000, bahkan ternyata ini 9.000 ya detailnya, yang terdiri dari belasan negara nih yang sudah tergabung gitu. Nah, ini penggunaan assembler di classroom juga. Nah, terus bagaimana sih untuk Bapak dan Ibu yang tertarik untuk menjadi anggota komunitas ACE? Bapak dan Ibu tinggal kunjungi aja laman yang sudah terlampir gitu ya, ada ace.aslbr.com, terus membuat akun, kemudian juga nanti ada email, terus udah gitu udah semudah itu nanti Bapak dan Ibu sudah bergabung di komunitas ACE gitu. Nanti unrank dulu, level 0 dulu, nanti setelah Bapak dan Ibu mengerjakan beberapa tugas, itu bisa naik level gitu. Nah, pas naik level itu nanti bisa masuk ke private WhatsApp gitu. Jadi
ini mudah banget Bapak dan Ibu, dan tenang aja, kita kayak nggak harus dikejar deadline gitu ya, karena ini adalah komunitas ini merupakan komunitas Bapak dan Ibu yang sukarela untuk belajar bareng aja gitu. Jadi nggak usah dibikin pusing sama tugasnya, nggak usah dibikin beban sama level-levelnya. Jadi santai aja, ada Bapak dan Ibu yang emang ngejar level, ada yang enggak. Tapi kita nggak ada punishment apapun untuk itu gitu. Jadi yang penting kita pengen menyebarkan kabar baik aja nih, pemanfaatan teknologi augmented reality untuk dunia pendidikan gitu. Oke. Nah, kita 100% gratis Bapak dan Ibu, tadi sempat disebutkan juga ya, makanya kita tunggu nih Bapak dan Ibu untuk yang tertarik untuk lebih mengenal mengenai assembler gitu ya, untuk tertarik untuk belajar mengenai media pembelajaran menggunakan AR itu seperti apa, kita tunggu di Bapak dan Ibu di IS. Oke, kayak gitu aja mungkin sedikit presentasi saya mengenai assembler, kemudian dan lain-lainnya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya, atas kesabarannya, atas segala kendala teknis yang terjadi. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat, semoga ada yang bisa diambil juga untuk meningkatkan pembelajaran untuk Indonesia juga. Terima kasih. Terima kasih Bu Zahra atas pemaparannya tadi ya. Sudah cukup jelas. Terima kasih banyak Bu Zahra. Mungkin sedikit Bapak dan Ibu tadi fitur-fitur dan lebih lengkap tentang assembler sudah diutarakan juga oleh Ibu Zahra. Izin di sini mungkin ada yang bertanya nih Ibu nih di kolom chat. Nah, mohon izin. Dari Ibu Atin Tresna, izin menyampaikan saran jika boleh Bu Zahra memperagakan penggunaan assembler ini kepada kami, kata Ibu. Umpamakan saja kami sebagai murid, lalu Bu Teti Rohaiti, step by step Bu ya Bu, supaya saya bisa membuatnya dari awal. Terima kasih, begitu katanya ada permintaan Bu Zahra. Oke, baik. Pengen banget ngasih, saya juga bisa lakukannya sekarang, semoga tidak ada kendala yang berarti gitu ya. Oke, saya share screen lagi, kalau gitu saya... Oke, boleh Bapak dan Ibu kita masuk bareng, kalau gitu ke sini saya kasih, kita berarti langsung ke bikin media pembelajarannya gitu ya. Oke, saya share dulu linknya untuk Bapak dan Ibu akses. Jadi kita mau buat akunnya gitu ya. Oke. Oke, ini link yang bisa Bapak dan Ibu akses untuk membuka Assembler Studio. Silahkan diakses. Kita belajar bareng-bareng. Saya mau demoin sedikit nih mengenai gimana sih caranya untuk membuat konten media pembelajaran gitu ya, menggunakan Assembler. Oke. Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah tampilan awalnya, Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu, berarti saya asumsikan belum pernah membuat akun Assembler, jadi kita buat dengan mengklik yang di bawah ini, sign up, terus diklik. Nah, di klik ini Bapak dan Ibu kita bisa menggunakan berbagai cara. Ada misalkan integrated ke Google, atau integrated ke Facebook gitu ya, terus Apple ID atau manual menggunakan email gitu. Jadi nanti mengisi username, terus password, confirm password dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi saya sarankan biar lebih gampang gitu ya, karena kan pasti Google Chrome Bapak dan Ibu sudah integrated dengan akun Gmail-nya, bisa pakai yang ini aja. Jadi itu lebih mudah, tinggal klik itu udah langsung integrated gitu. Jadi nanti next time-nya sign in-nya menggunakan langsung klik yang sign in with Google gitu. Oke, sejauh ini apa ada yang mengalami kendala Bapak dan Ibu? Silahkan dicoba. Sepertinya lancar nih Bu. Sudah mencoba di rumahnya masing-masing, sepertinya lancar. Oke, berarti saya lanjutkan. Ini sign in nih with Google.
Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, ini akan lebih mudah kalau sign in with Google karena pasti kan udah integrated ya. Nah, ini adalah halaman awalnya nih, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah preview dari project-nya. Jadi ini project-project yang sudah saya buat gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu cuma ini aja ya adanya ya. Karena kan belum pernah membuat project gitu. Kalau misalkan mau buat project tinggal klik yang tombol tambah ini untuk men-search project yang sudah Bapak dan Ibu buat. Kemudian juga kalau misalkan ini diklik, ini detail profilnya mengenai plan-nya, kemudian detail plan-nya seperti apa gitu ya. Terus kalau AR marker ini adalah yang tadi Bapak dan Ibu yang marker itu, yang custom marker, Bapak dan Ibu bisa cek ini kalau diklik ada video YouTube-nya untuk penjelasan lebih lengkapnya. Oke, kita lanjut. Ini saya mau preview dulu sebentar ya mengenai yang profilnya gitu ya. Jadi ini ada Bapak dan Ibu bisa mengganti profil foto, namanya, username-nya gitu ya. Terus ini plan-nya yang sedang saya gunakan, ini jumlah project yang sudah dibuat, ini AR marker yang sudah dipakai dan kuotanya. Terus ini adalah kuota dari memori untuk custom marker. Jadi kan seperti yang sudah saya sebutkan juga, kalau misalkan nih objek yang Bapak dan Ibu perlukan tidak ada di kami, Bapak dan Ibu bisa mendownloadnya di marketplace lain, gitu. Terus dimasukkan nih ke sini gitu. Nah ini adalah kuota untuk itu, karena kan mereka masing-masing objek pasti punya memorinya gitu ya. Kemudian kalau misalkan ini detail untuk plan-nya. Kalau misalkan di Indonesia kita ada harga rupiahnya, jadi Bapak dan Ibu kalau misalkan akses ini terlalu mahal, jadi kita ada kasih harga Indonesianya. Kalau misalkan mau tinggal hubungi saya aja gitu ya untuk hubungi lebih lanjut. Oke, kita lanjut langsung ke bikin project-nya. Oke, ini saya singkat aja ya, karena 10 menit lagi, ini tinggal dibuka aja tanda plusnya. Ini saya review sedikit, misalkan saya mau buat kartu buat Idul Adha kali ya, biar simple. Nah ini 3D object yang sudah tersedianya, Bapak dan Ibu bisa akses, bisa langsung pakai, kecuali kalau misalkan yang ada tanda Pro. Tanda Pro ini berarti khusus yang akun premium aja ya Bapak dan Ibu. Jadi bedanya premium sama free plan itu, kalau misalkan free itu objek 3D dan 2 dimensi yang bisa diaksesnya terbatas, tapi kalau misalkan untuk topik itu semuanya bisa gitu ya. Jadi nggak ada bedanya gitu. Terus udah gitu misalkan saya mau, ini bisa di-search juga kalau Bapak dan Ibu cari, jadi nggak usah pusing-pusing gitu ya. Misalkan saya mau tambahkan sapi, terus dimasukkan dulu. Ini sepertinya karena habis hujan kali ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan di daerah Bapak dan Ibu apa habis hujan atau enggak? Jadi sinyalnya agak mengetes kesabaran gitu ya. Oke, ini bisa dibesar kecilin, bisa diputer-puterin gitu ya. Kayak gini, terus bisa diduplikat, bisa di mirror, bisa copy atau slide atau scene yang lain gitu ya. Jadi kalau misalkan di PowerPoint mungkin slide, kalau misalkan kita itu scene itu ada di sini. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu mau menambahkan scene atau slide, tinggal ditambah aja, tinggal diklik aja yang ini. Kayak gitu. Terus udah kayak gitu, Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan interactivity. Interactivity itu adalah objek yang kita kasih animasi gitu ya kalau di PPT gitu. Kalau misalkan PowerPoint kan yang munculnya kayak gimana. Nah, kalau misalkan ini bisa misalkan mau maju, mau mundur, mau muter kanan, kiri, depan, belakang itu bisa gitu. Ini ada animasi-animasinya, misalkan ada hide atau show-nya, terus ada switch scene. Jadi dengan
Bapak dan Ibu mengklik objek tertentu, nanti Bapak dan Ibu bisa nih membuat si objeknya tuh otomatis bikin pindah scene gitu. Jadi mereka ada kontrol untuk bisa memindahkan scene. Kemudian kalau misalkan open URL ini untuk integrated ke link yang Bapak dan Ibu tuju gitu, misalkan ke YouTube, ke Google Form gitu ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mau buat kuis, terus udah gitu prolognya pakai ini dulu gitu ya, biar nggak bikin seram dan bikin menarik. Jadi nanti pas anak-anaknya klik ini suatu objek gitu, ternyata integrated langsung ke link gitu, misalkan mau quizzes atau apapun itu bisa. Pokoknya nanti tinggal dimasukin aja linknya, tinggal diklik, terus tinggal di copy paste aja sih linknya. Terus udah gitu ada juga nih media yang video control. Jadi objek ini bisa mengontrol video yang bisa Bapak dan Ibu masukkan. Jadi sejauh ini video suara yang bisa dimasukkan itu dari YouTube Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa memasukkan video YouTube ada di sebelah kiri. Nah, terus nanti di copy paste aja. Terus nanti di setting mau autoplay atau looping gitu ya. Autoplay berarti kan nanti pas projectnya dibuka itu langsung nyala videonya. Kalau misalkan looping berarti nanti harus diklik dulu biar dia nyala, tapi dia akan terus-terusan terplay gitu ya. Terus kemudian juga bisa kita tambahkan teks. Kita ada 3D text dan anotasi. Kalau 3D text itu biasanya buat judul, misalkan saya tambahin cow. Nah, ini bisa kita geserin, kalau ini makin ke bawah, kalau ini makin ke atas. Kalau misalkan kita mau ke depanin, kita geser, biar panahnya itu sesuai nih, kan kita mau ke depan, berarti panahnya yang ini. Pokoknya sesuai sama, saya pencet, sama variabel kayak X, Y, Z aja gitu. Nah, ini biasanya buat judul, kalau 3D, kalau misalkan anotasi itu, kalau anotasi itu kayak tadi, yang ada angka satunya atau ada garisnya. Misalkan saya mau yang circle, ini kau juga. Nah, kita tuh perlu nih ngeklik di mana kira-kira spesifiknya kita mau nyimpen si anotasi itu. Misalkan saya klik di sini. Nah, nanti dia akan ada di sini gitu. Terus kalau misalkan garis, nantinya Bapak dan Ibu bisa pilih nih, mau yang kanan atau yang kiri. Misalkan saya pilih yang kiri, ada juga yang miring-miringnya gitu ya. Cow, semuanya aja tulisannya kita coba cow. Terus sama, harus spesifik juga. Nah, kita klik, nah jadinya kayak gitu. Terus ini 2 dimensinya yang bisa Bapak dan Ibu akses. Kemudian ini 3D-nya tadi. Kalau misalkan nih Bapak dan Ibu ngerasa kayaknya mudah untuk belajar ini, Bapak dan Ibu bisa otodidak karena banyak banget Bapak dan Ibu guru yang otodidak, atau misalkan mau biar ada teman susahnya gitu ya istilahnya, Bapak dan Ibu bisa join komunitas ACE gitu buat saling sharing, atau misalkan Bapak dan Ibu mau pelatihan aja deh langsung gitu ya, Bapak dan Ibu bisa kontak saya untuk kita bikin pelatihan intensifnya. Kayak gitu mungkin sneak peek untuk caranya bikin konten. Coba ini saya selesaikan dulu kali ya. Ini kayak gini, terus saya mau tambahin move-nya kemana ya? Ke depan deh, ke depan. Ininya bisa diganti action name-nya sama targetnya, mau tulisannya lah, atau si anotasinya, atau tulisan cow-nya, atau si sapinya, itu bisa. Tinggal dipilih aja, terus distance-nya disesuaikan juga, terus di-apply. Nanti dia jadinya kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan kita ini sejauh ini kita nggak ada batasan untuk interactivity atau kita mau digerakin sebanyak apapun itu terserah Bapak dan Ibu. Jadi bisa ditambahin. Jadi tinggal add new action aja. Terus misalkan kita mau si sapinya muter, terus kita mau hadap kiri gitu ya. Terus ada degree-nya juga. Terus udah gitu di-apply.
Nah, kalau misalkan si start time-nya sama, itu nanti akan mulainya berbarengan. Jadi kalau misalkan ini angkanya 0 dan 0, berarti nanti mulainya berbarengan. Jadi seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi dia maju sambil muter. Tapi kalau misalkan nih Bapak dan Ibu pengen dia bergeraknya berurutan, Bapak dan Ibu bisa atur di waktu mulainya. Kalau misalkan yang di move itu dimulainya dari detik ke 0, terus udah gitu kita durasinya 1 detik, ini bisa diganti ya durasinya, Bapak dan Ibu bisa adjust aja. Berarti di si rotate-nya, kalau misalkan kita mau buat perintahnya itu setelah move, kita kasih di detik pertama gitu. Dia jadi akan seperti ini. Dia maju terus rotate gitu. Jadi step by step. Begitupun kalau misalkan ditambahin lagi nih animasinya. Misalkan ke scale. Terus bisa out, in atau custom, scale-nya berapa, terus di-apply. Nah, ini juga sama karena kalau misalkan ada yang 0 si start time-nya, berarti mereka akan mulai berbarengan seperti ini. Jadi sambil maju, sambil scale, terus nanti rotate gitu. Tapi kalau misalkan berurutan, kita tambahkan lagi nih si detiknya gitu. Jadi misalkan nih durasinya diganti deh jadi 2 detik gitu ya masing-masing. Berarti ini waktu mulainya di detik kedua, terus ini saya ganti durasinya jadi 2 detik juga. Berarti ini detik keempat gitu. Nah, kita play. Ini selama 2 detik majunya, muternya 2 detik, terus scale-nya kita itu sedetik. Nah, dia nanti otomatis akan kembali ke semula gitu. Nah, kalau misalkan udah selesai nih, kita udah kayak gini aja gitu ya, simple, kita publish, terus kita kasih project name-nya, kasih deskripsinya, terus capture-nya, cover image-nya tuh bisa bentuk capture atau di-upload atau template aja gitu ya. Dari assembler. Nah, kalau misalkan upload itu Bapak dan Ibu bisa upload dari mana aja. Kalau misalkan capture ini berarti capture dari project-nya, preview project-nya. Jadi nanti akan seperti ini. Kemudian visibility-nya kalau yang pro bisa untuk private sih si project-nya, kalau misalkan free berarti public. Terus di search kategorinya misalkan animal, terus di submit, kemudian di publish. Nah, ini sudah selesai Bapak dan Ibu, jadi kontennya sudah bisa di-share melalui link, web player link gitu ya, tinggal di-copy aja, Bapak dan Ibu bisa akses, terus juga bisa di-embed ke blog gitu ya, terus bisa di QR marker yang tadi, seperti yang tadi udah dibilang, dari kita tuh dari template-nya QR marker gitu. Jadi tinggal di-download sebelum di-share. Atau misalkan mau pakai custom marker juga boleh. Terus kalau misalkan Bapak dan Ibu mau share ke Classroom juga boleh. Jadi nanti ada pilihannya mau di home atau di berandanya atau di material atau si topik-topiknya. Terus udah gitu bisa dipilih kelasnya sama ditambahin notes-nya. Terus di-share aja gitu. Udah kayak gitu aja. Terima kasih Bu Zahra, ini sudah cukup jelas ya Bu Zahra. Dari tadi Bu Zahra ada bilang nih bahwa bisa nanti kalau misalnya ada pertanyaan menghubungi saya. Kira-kira Bapak Ibu di sini kalau ada pada saat mencoba atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, apakah ada kontak yang bisa dihubungi Bu Zahra? Email Boleh. mungkin? Oke. Saya simpan di kolom chat ya. Baik, terima kasih Bu Zahra. Baik Bapak dan Ibu, nah apakah di sini Bapak dan Ibu ada yang sudah membuat proyeknya? Boleh raise hand ya. Tadi sambil mengikuti step by step dari Bu Zahra, mungkin ada yang sudah, karena kalau ada yang sudah membuat proyek lalu di-share di sini, itu nanti akan mendapatkan 1 door prize ya Bu Zahra ya, dari assembler seperti itu. Boleh, ada yang sudah selesai nih, saya belum selesai, baru ongoing, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Boleh raise hand Bapak dan Ibu? Nah, wah, Ibu Sri Suyanti. Assalamualaikum Bu Sri. Boleh nih, apa mau di-share Ibu? Mau di-share dulu nih? Boleh dong di-share screen. Oke, silakan Ibu. Ini langsung dari assemblernya nih, jadi nanti kalau ada pertanyaan
bisa langsung ya Bu ya. Begini, rencananya mau belok mobil, tapi dia tidak bisa. Dia mau belajar warna. Terdengarkah? Jelas Ibu? Kalau saya lihat, dia tidak belok jadinya. Dia jadinya cuma geser mobilnya. Jadi bagaimanakah cara membuat beloknya? Oke, paling kalau misalkan belok mungkin lebih ke hadap kiri hadap kanan kali ya Bu ya, menggunakan interactivity-nya ya. Tadi soalnya saya coba, jadi ketika saya klik dia mundur, kemudian geser, tidak belok. Saya maunya kan dia memutar. Oh, berarti rotate aja Bu kalau misalkan mau memutar. Oh, rotate. Oke. Oke. Hanya itu, belum baru mencoba. Nggak apa-apa Ibu, udah keren banget bisa nangkep. Saya tadi ngejelasinnya kan cepet banget, cuma highlight doang. Terima kasih Bu Sri sudah langsung nih eksekusi. Ditunggu Bapak dan Ibu yang lain juga. Yeay, wah ini bagus sekali ya Bu. Congratulations, selamat Ibu Sri. Ibu Sri boleh nanti nomor kontaknya di-share secara private ya Bu ya, di chat box. Terima kasih Ibu, ditunggu. Ada yang satu lagi dari pertanyaan nih Bu Zahra dan Pak Trisna. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mungkin karena waktunya kita tidak terlalu lama, kita tinggal 10 menit lagi Bapak dan Ibu. Mohon izin jika ada pertanyaan yang tidak dibaca atau mungkin tidak sempat diutarakan di sini, silakan bisa langsung menghubungi narasumbernya Bapak dan Ibu. Yang pertama ini dari tadi Bu Sri sudah ya, Bu Sri. Lalu yang selanjutnya dari Ibu Yauma, akun Assembler Ace dan Studio terpisahkah Bu Zahra? Ini tadi sudah sekilas ya Bu. Coba sebentar saya make sure dulu. Jadi apabila ada pertanyaan juga untuk Bapak Trisnendri, silakan Bapak dan Ibu. Oke, untuk akun ACE atau Assembler Certified Educator dan Assembler Studio itu belum integrated Bapak dan Ibu karena kan itu beda ya, studio dengan komunitas. Tapi Bapak dan Ibu bisa menggunakan email yang sama jadi buat akun aja tapi dengan persis yang sama gitu. Kayak gitu. Baik, berarti asal akunnya saja sama ya Bu ya. Berarti seperti itu ya Bu Zahra ya. Baik, untuk yang selanjutnya dari Pak Martinus, apakah jika guru menggunakan Assembler, siswa juga harus punya akun, Bu Zahra? Nggak usah. Oke, sudah langsung terjawab. Nanti kan tugas, tinggal dikasih linknya aja. Tinggal dikasih linknya aja, nanti dia ada di website gitu ya, nanti langsung kebuka di Chrome, nanti bisa dicek di 3D-nya. Baik, lalu yang selanjutnya dari Bu Atin, bagaimana jika ingin share ke anak-anak? Bagaimana tampilan di anak-anak, Bu? Apakah mungkin sama dengan teacher? Mungkin seperti itu kali pertanyaannya, Bu ya. Izin. Oke, akan sama karena jadi nanti tuh yang siswanya lihat itu yang tanpa garis kotak-kotak aja sih gitu bedanya. Jadi lebih rapi aja. Terus juga si background-nya bisa Bapak dan Ibu rubah. Di sebelah kiri bawah, sebelah setting itu ada warna Tosca gitu. Diklik aja, nanti Bapak dan Ibu bisa ganti warna background-nya. Kita ada pilihan spektrum warna juga yang bisa Bapak dan Ibu pilih langsung. Sebelumnya itu Ibu atau Bapak ya, Maesa itu udah kirim screenshot-nya. Dan terima kasih Bapak atau Ibu Maesa sudah mencoba Assembler. Oke. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ini dari Bu Marjeni ya, apakah tadi sudah ya siswa sudah harus mendaftar atau tidak? Lalu yang selanjutnya ini Bu dari Pak Michael Johnson ya, apa bedanya AR dan VR? Seperti itu Bu. Oke, bedanya AR dan VR itu, kalau misalkan virtual reality itu bagaimana objek-objek yang ada di dunia nyata masuk ke dunia digital gitu ya, menggunakan Google dan perangkat lainnya. Jadi kayak biasanya kan kalau virtual reality itu
familiar dengan kacamata gitu ya. Jadi nanti semua yang ada yang nggak ada tuh seakan-akan ada tuh di depan kita dan menggunakan kacamata itu. Nah, tapi kalau misalkan AR itu sebaliknya. Jadi bagaimana objek-objek yang ada di dunia digital itu ada di dunia nyata, seperti ada di depan kita, di hadapan kita, di sekitar kita gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat kan kalau misalkan AR itu kita nge-scan terus handphone terus kayak ada di depan kita padahal nggak ada kayak gitu. Jadi mereka kebalikannya. Dan AR itu lebih fleksibel karena bisa digunakan oleh banyak device gitu. Kalau VR kan device tertentu aja kayak gitu. Iya, baik. Mohon izin tadi di sini ada Bu Teti ya. Tadi Bu Zahra sudah share untuk emailnya, mungkin dari Pak Trisnendri, mungkin Pak, Bu, apakah boleh dibagikan emailnya ya untuk mengontak jika ada pertanyaan lanjutan mungkin ya? Karena di sini sepertinya kita akan mengakhiri diskusi kita sebentar lagi, karena mungkin akan ada banyak pertanyaan nih dari Bapak dan Ibu yang penasaran, sudah mencoba. Mungkin tadi satu Bu dari Bu Zahra, dari Bu Sri yang tadi terlewat, apakah pada saat login ada step by step instruction-nya? Mungkin seperti itu Bu Zahra, karena tadi Bu Sri pada saat mencoba tidak ada. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Oke, nanti coba dicek aja di YouTube Assembler-nya, itu ada tutorial, macam-macam tutorial. Nanti Bapak dan Ibu bisa cek di sana. Kalau misalkan emang masih bingung, tinggal coba dihubungin aja social media Assembler, nanti DM aja, nanti kita kasih instruction-nya gitu ya. Baik, terima kasih Bu Zahra, Pak Trisnendri, Bu Nisa, Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung. Tapi door prize itu masih ada satu lagi yang masih ada di kelas kreatif Indonesia nih dari Assembler. Mungkin Pak Trisnendri dan Bu Zahra boleh pilih satu. Tadi dari Assembler sudah ya. Mohon izin mungkin Pak Trisnendri pilih satu pertanyaan nih Pak Trisnendri yang sudah ada yang menarik. Kira-kira dari siapa nih Pak? Tapi ini kayaknya pertanyaannya untuk assembler assembler semua ya. Assembler yang baik silakan. bisa berbagi. Tapi mungkin I think assembler mungkin bisa lebih pas untuk memilih pertanyaannya. Ya, silakan Ibu. Waduh, susah ya. atau saya kasih ke Bapak dan Ibu Maisa aja deh, tadi udah ngasih screenshot. Dia udah coba Assembler. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu Maisa ya, Mas Furoh, boleh nanti mengirimkan nomor kontaknya ya Bapak Ibu untuk diberikan akunnya. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu sekali lagi atas partisipasinya. Terima kasih materinya Ibu Zahra dan juga Pak Trisnendri, Ibu Nisa yang sudah menemani saya hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semuanya juga yang sudah berpartisipasi ya. Dengan tetap semangat di penghujung diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa lain waktu dengan kelas kreatif Indonesia dan juga insya Allah dengan Assembler. Baik Bapak dan Ibu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat sore. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Zahra. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Bu Maisa, selamat ya Bu Sri dan Bu Maisa. Iya, selamat Bu Sri, Bu Maisa. Untuk Bu Maisa ditunggu nomor kontaknya. Baik, terima kasih. Sudah ada ya. Gabung WA grup KKI? Iya, saya sudah ada di grup KKI sama English Club. Oke, boleh. Yang ke-8 ya, grup ke-8. Ke Pak Dadan ya, Bu Maisa. Bu Sri. Oh iya, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Bu Sri Suyanti gimana? Tergabungkah di dalam grup WA grup KKI? Ya, saya di kelas kreatif 3 sama English Club. Oke, Ibu langsung kontak Pak Dadan ya untuk alamat dan alamat lengkapnya nanti dikabari lebih lanjut oleh Pak Dadan. Saya stop recording ya.